Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Naila Arifai Zahwat, mahasiswa vokasi IPB Angkatan 58. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan kepada kalian tentang apa itu drone. Pertama-tama, apa sih itu drone? Drone atau Unnamed Aerial Vehicle adalah pesawat tanpa awak unmanned yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dari jarak jauh. Selain itu, drone juga dapat berfungsi untuk membawa muatan seperti senjata dan sebagainya. Dulu ketika belum adanya drone, ketika kita ingin mengambil gambar dari sudut pandang atas, biasanya fotografer atau kameramen menggunakan Jimmy Jeep crane atau menyewa helikopter. Tentu saja, untuk keperluan ini sangat diperlukan biaya yang sangat besar. Tetapi, karena sudah adanya drone, maka ini akan mempermudah pengambilan gambar dari sudut pandang atas. Dulu masyarakat mengenal drone atau pesawat tanpa awak ini hanya digunakan oleh militer bertugas memata-matai musuh di daerah konflik. Tapi kini sering perkembangannya zaman, drone non-militer banyak digunakan untuk kebutuhan pengambilan gambar maupun untuk kebutuhan pekerjaan. Misalnya digunakan untuk membuat video traveling, vlog, foto, dan sebagainya. Tentunya ini, drone memiliki banyak bagian yang harus diketahui atau dikenali sebelum menjalankan atau menerbangkannya. Tujuannya agar ketika menjalankan drone tidak melakukan kesalahan. Beberapa bagian drone yang mesti diketahui, pertama adalah flopper atau prop, yaitu baling-baling yang biasanya berjumlah 2, 3, 4, dan 8 yang berguna untuk menyeimbangkan daya angkat pada drone, pengendalian arah, dan penyeimbangan. Kedua, remote control yang digunakan untuk mengendalikan arah drone dari jarak jauh. Ketiga, kamera, alat yang digunakan untuk menampilkan gambar, untuk merekam video, melihat, serta memotret gambar. Keempat, gimbal, alat yang digunakan sebagai penyeimbang kamera berbentuk masing-masing yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Kelima, ada rotor, mesin penggerak dari propeller yang jumlahnya dinamo disesuaikan dengan jenis drone. Keenam, shock absorber, alat perendam getaran yang berguna memberikan keseimbangan agar kamera tetap lurus dan stabil. Ketujuh, landing skate, kaki drone yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pendaratan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan bentuknya, jenis drone dapat dibagi dua. Pertama itu fixed wing drone. Ini merupakan jenis drone yang menggunakan sayap untuk terbang. Drone fixed wing juga memiliki beberapa bentuk dan ukuran tergantung pada kegunaannya masing-masing. Dan sumber tenaga dari drone jenis fixed wing ini bisa menggunakan baterai dan ada juga yang menggunakan bahan bakar. Kedua, rotary wing drone. Ini merupakan jenis drone yang menggunakan baling-baling untuk terbang. Drone ini dikendalikan juga dengan multicopter atau multitor. Drone rotary wing ini biasanya menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Rotary wing ini merupakan jenis drone yang paling banyak dijual di pasaran. Selanjutnya saya akan memberikan tips and trick untuk menggunakan kamera drone. Yang pertama, balikan perspektif. Drone memberikan sudut pandang yang tidak dapat diberikan oleh kamera lain, yaitu sudut pandang dari atas. Manfaatkan sepenuhnya dan gunakan tampilan di udara untuk menciptakan ilustrasi yang menakjubkan. Yang kedua, carilah simetris. Pemandangan dari atas juga memungkinkan kita untuk menemukan keindahan yang tidak dapat kita kenali di permukaan. Sebuah taman atau alun-alun kota dapat mengungkapkan simetri yang luar biasa. Tangkap dengan bidikan yang menghasilkan bayangan cermin yang sempurna. Yang ketiga, temukan garis pemisah. Di foto manapun, garis tajam membentuk komposisi bidikan kalian, seperti jalan atau jejak atau bingkai bidikan kalian untuk membuat garis memanjang dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau bahkan dari sudut ke sudut. Mainkan dengan sudut-sudut ini dan lihat apa yang terbentuk. Keempat, tangkaplah pola unik.
keluarkan mikroan kalian, terbang dan cari lokasi unik. Kalian akan terkejut menemukan jenis bentuk atau pola menarik yang ada di luar sana. Semakin aneh, semakin bagus. Yang kelima, ambillah panorama udara. Jangan pernah meremehkan fitur panorama. Dengan landscape yang lebih luas, kalian dapat memberikan pemandangan keindahan yang lebih luas untuk diperlihatkan di kamera drone. Yang keenam, temukan warna yang kontras. Warna cerah dan hidup terlihat memukau dari atas sehingga tinggi kontrasnya. Semakin drastik bidikannya, jadi pastikan kalian memainkan warna terang dan gelap secara bersamaan. Bahkan memainkan warna komplementer. Ketujuh, dengan drone di tangan Anda, singkirkanlah tongkat selfie selamanya. Tidak masalah jenis latar belakang apa yang kalian gunakan, karena kalian akan melihat puncak dunia dari mana saja dengan perspektif udara. Yang kedelapan, carilah peluang pengulangannya. Beberapa tempat memberikan kesempatan besar untuk pengulangan. Objek yang diatur dengan hati-hati dapat membentuk garis formula yang tepat. Tempat seperti galangan kapal atau stasiun kereta api dapat memiliki banyak koleksi benda berbentuk identik. Kesembilan adalah tembak dengan abstrak. Menggunakan drone yang kalian punya, cari garis melengkung atau bentuk yang tidak beraturan bangkaian bidikan kalian dengan banyak cara yang dapat kalian pikirkan dan tangkap setiap penampilan unik. Di mana-mana ada cerita. Ke-10, menangkap bayangan. Bayangan bisa menjadi kunci untuk membuka imajinasi liar kalian. Saat matahari terbenam, tepat sebelum matahari terbenam, bayangan kita terbentang menjadi siluet raksasa, memproyeksikan setiap gerakan dan aktivitas kita. Meskipun kalian mungkin tidak terlihat seperti banyak dari atas, bayangkan kalian dapat menceritakan keseruan cerita. 11 adalah tembak cakrawala. Temukan garis simetris atau bentuk aneh, kontras tinggi, atau bayangan fantastis dengan perspektif yang unik dan sudut yang sulit dijangkau. Foto cakrawala memberikan semacam kedalaman dan kehidupan pada gambar yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang. Dan yang pastinya yang ke-12 adalah selalu bawa baterai cadangan. Dengan tips ini menjadi tips terakhir dari saya. Itu dia penjelasan tentang kamera drone yang saya bisa sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.